Baik Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas anugerah yang boleh kami terima pada hari ini. Sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul melalui aplikasi Zoom Meeting untuk melaksanakan kegiatan katekesi kami pada petang hari ini. Ya Bapak, tuntunlah kegiatan kami pada hari ini semoga berjalan dengan lancar. Bapak, doa yang pulang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada petang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hidup dalam damai. Sebelumnya apakah PPT saya bisa kelihatan? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Ya, kelihatan. Sebagai umat Allah yang beriman, kita pasti mencari atau menginginkan hidup dalam damai. Mesti hidup dalam damai yang diharapkan bagi seluruh umat Allah yang beriman. Karena dengan hidup damai kita bebas dan bersukacita, bergembira untuk melakukan kegiatan kita tanpa ada halangan. Namun hal ini patut kita renungkan dan ditetapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita tetap hidup rukun dan damai. Pada kesempatan ini saya sendiri mengambil tema untuk katekesi pada petang hari ini, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Pada kesempatan ini kita belajar dari hidup kisah seorang anak bernama Tipi Degre yang tumbuh dengan hewan-hewan buas. Bapak Ibu, ada cerita ilustrasi tentang seorang anak bernama Degre yang bertumbuh dengan hewan-hewan buas seperti gajah, leopard, burung unta. Mereka melakukan anak kecil seperti keluarga mereka sendiri, mengomong, bermain, berjoget, dan memegangi punggung. Tipi adalah putri pasangan fotografer warga Prancis yang suka keluyuran di rimba raya Sylvia Robert dan Alain Degre keluyuran di jalan raya. Saat mereka tinggal di Afrika, Tipi lahir tahun 1990 di Rimbalia, Namibia. Keluarga ini menghabiskan waktu mengelilingi benua ini. Selama 10 tahun, Sylvie berkata, anak perempuanku betul-betul gadis beruntung. Masa kecilnya nyaris dihabiskan di rimba raya liar. Baginya merupakan hal yang luar biasa bisa merasakan bebas di alam liar. Sama adiknya laki-laki. Mungkin hanya kami yang tinggal seperti ini. Tipi menyatakan bahwa ini adalah anugerahnya. Dalam pikirannya, binatang-binatang itu adalah teman-temannya dan seukuran dengan dia. Dia berteman dengan leopard, dinamainya J dan B, dan seekor gajah bernama Abu. Sylvie yang memproduksi bukunya dengan Alain memberikan judul TV My Book of Africa. Ia berkata anak ini tak punya rasa takut. Dia tidak menyadari bahwa ukuran besar dan kekuatan binatang-binatang seperti Abu tidak sama dengannya. Dan bahkan bicara serta bergaul begitu dekat. Sylvie selalu mengungkapkan TV saat itu masih berusia 18 bulan ketika pertama kali ketemu dengan binatang. Persahabatan mereka luar biasa. Katanya, pertemuan kedua, TV tampak
Tati kegirangan dengan sekelompok gajah. Ia duduk berjam-jam dengan anak-anak singa dan menari dengan burung-burung unta. Si Livi selalu menjaga agar anaknya aman. Ia berkata, binatang-binatang liar ini akan lari atau menyerang. Jika mereka diserang atau ketakutan, Anda harus selalu waspada. Tipi sempat 2 kali mengalami luka pertama gigitan di hidung. Kedua, di tahun 1994, di sebuah lubang air oleh seekor babun bernama Cindy. Keluarga ini akhirnya kembali ke Prancis di tahun 2000. Saat balik ke Afrika tahun 2006, Cindy segera mendatangi TV bermain dengannya serta permainkan rambutnya. Pemandangan yang sangat indah. Kisah di atas adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kita melihat bahwa seorang anak kecil bisa hidup dengan binatang buas, bahkan menjadi bagian dari binatang-binatang itu. Tentu saja hal ini muncul dari suatu hati yang tulus, suatu cinta yang mendalam akan alam sekitar. Anak itu bisa menyatu dengan alam sekitarnya. Ia menerima baik kehadiran mereka dan tidak mengganggu atau menganggap mereka sebagai musuh. Kiranya inilah kunci keberhasilan gadis yang berusia 18 tahun. Ini sudah hidup dengan binatang-binatang yang menakutkan itu. Kita banyak belajar dari TV. Kita belajar tentang bagaimana kita mesti hidup dalam damai dengan setiap orang yang kita jumpai. Damai tercipta dalam hidup kita kalau kita mau membuka hati untuk menerima sama yang di sekitar kita. Damai akan terjadi kalau kita mengalami bahwa sesama kita saudara dan sahabat kita. Mereka bukan musuh atau kompetitor yang mesti kita singkirkan. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan kisah dari seorang anak kecil yang hidup bersama dengan hewan-hewan buas, tapi ia tetap hidup damai dengan mereka. Kini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk kita dalami bersama. Jadi beberapa pertanyaan ini saya mohon untuk Bapak Ibu untuk membagikan beberapa pengalamannya untuk kita semua. Adapun pengalaman yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah sebagai bentuk pelajaran kita bersama untuk berbagi pengalaman untuk menambah wawasan kita. Untuk pertanyaannya kita biasa-biasa saja, kita rileks saja. Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu tangkap dari cerita tersebut? Yang kedua, menurut Bapak Ibu, damai itu seperti apa? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu mempunyai pengalaman ketidakdamaian dalam hidup? Yang keempat, bagaimana cara mengusahakan hidup dalam damai menurut dari pengalaman masing-masing, pribadi maupun di dalam keluarga. Silakan mau Bapak Ibu mau menjawab nomor 1, silakan, ataupun yang kedua maupun bisa dijawab semuanya. Mas Andi, nomor 1 saya coba untuk bisa jawab. Ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau menurut saya dari cerita yang baru saja disampaikan oleh Mas Andi adalah suatu keadaan yang penuh kedamaian antara si anak maupun binatang-binatang. Itu pun juga karena dibentuk dari awal
dan akhirnya mereka satu dengan yang lainnya kenal siapa gajah, siapa unta, atau siapa singa. Karena kedekatannya, mereka saling memahami satu dengan yang lain. Dan tidak ada rasa khawatir lagi untuk ketakutan, untuk rasa diancam, dan lain-lainnya. Itu saja, Mas Andi. Terima kasih. Oke, baik Pak Budi. Mungkin dari Bu Bunga atau dari Bu Dia, dari 4 pertanyaan, ada yang mau dijawab dan beberapa silakan monggo, ataupun Bu Dia. Mas Andi, dengar saya? Ya, silakan. Ya, saya tidak mengulang nomor 1 ya, tapi saya ambil nomor 2 saja. Nomor 2 itu di tempat saya agak pecah ya Mas ya. Coba dibaca, itu hurufnya tidak jelas itu. Apa pertanyaannya tentang damai ya? Ya, damai itu seperti menurut, apa? Yang nomor 2, Bu ya. Menurut Bapak Ibu, damai itu seperti apa? Nah, damai itu menurut saya berarti sebuah keadaan yang tenang. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang dialami, jadi seseorang itu atau saya misalnya ya damai berarti saya bisa menerima apapun itu. Jadi damai menurut saya itu menggambarkan sebuah atau keadaan emosi yang muncul dalam diri kita pada saat kita mengalami hal yang luar biasa atau dengan tiba-tiba. Seperti saat ini, marilah kita damai dengan situasi yang kita alami dalam keadaan pandemi ini. Berarti ya sudahlah, mari kita berdamai dengan apa saja yang terjadi di lingkungan kita. Jadi apapun itu menurut saya damai itu kita terima, kita nikmati, kita hadapi, dan kita jalani. Ya, begitu Mas Andi. Baik. Terima kasih, Bu Lia. Mungkin dari Bu Nani atau Bu Bunga. Boleh Kak Andi, saya coba ya. Untuk pertanyaan yang ketiga ya. Apakah Bapak Ibu mempunyai ketidakdamaian dalam hidup ya? Ya, Bu. Oke. Mungkin saya sharing sedikit. Kalau saya sih ketidakdamaian itu mungkin apa ya? Secara saya sudah berumah tangga kurang lebih 12 tahun. Ya toh? Nah, mungkin di sekitar saya merasa tidak damai karena mungkin aduh kasihannya ya Bu Tommy belum juga berputra, aduh kasihannya ya udah usia loh, aduh ini banyak segala macam tetek bengek yang bisa kita dengarkan. Tapi kembali lagi, karena kalau menurut saya ketidakdamaian itu ada dan tercipta karena pemikiran kita saja. Kalau menurut saya. Jadi kalau ketidakdamaian itu muncul karena persepsi kita sendiri. Begitu mungkin Kak Andi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bunga, luar biasa seringnya. Yang diseringkan Bu Bunga juga sering kali saya juga alami bahwa demand itu juga kembali kepada diri sendiri ya. Ya, apalagi kalau sudah berasumsi ya itu berbahaya sekali. Silakan Bapak Ibu.
Bu Nanik mungkin atau bapaknya. Ya, jadi kalau damai itu memang ada suatu perasaan yang nyaman, yang suatu perasaan di mana kita merasa bahwa ada sesuatu yang tidak ada gesekan. Bisa dikatakan situasi di mana ada perasaan positif di dalam hati kita. Kalau mengalami suatu ketidakdamaian itu pasti ya, apalagi kehidupan berumah tangga dan segala macam itu, misalnya saya lagi bertengkar dengan istri saya gitu, itu pasti ada situasi yang tidak damai di situ. Nah, tapi mungkin pengalaman saya yang paling dalam itu pada saat saya sakit gitu. Jadi damai itu bukan hanya dengan orang lain, juga pada tadi Bu Bunga mengatakan dengan diri sendiri. Jadi bagaimana saya harus menghadapi sakit ini memang ya mau tidak mau saya harus menerima sakit ini dengan ikhlas. Nah ini menurut saya ini adalah suatu kedamaian yang harus saya dapatkan dengan diri saya. Jadi bagaimana saya harus berdamai dengan diri saya, bagaimana saya harus berdamai dengan penyakit yang saya hadapi, supaya saya bisa melanjutkan kehidupan. Ini yang menurut saya yang paling menuntut sesuatu yang cukup berat pada waktu itu. Dan ini puji Tuhan saya bisa terus mengendalikan kedamaian itu, sehingga sampai saat ini saya masih bisa berkumpul bersama teman-teman. Demikian. Amin, luar biasa pengalaman dari Bapak ya. Sangat mendalam saya dengar, Pak. Mungkin dari Verlin, anak muda sekarang ini mungkin mengalami kedamaian dalam diri atau gimana. Silakan di-sharingkan untuk kami. Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau pengalaman saya misalnya kehidupan dalam asrama. Nah, dalam asrama itu kan misalnya mempunyai hubungan yang tidak baik kepada teman-teman, misalnya ada kesalahan yang pernah dibuat, terus mungkin timbul rasa dendam, rasa iri hati, namun sulit untuk memaafkan. Tetapi di situ saya berpikir, buat apa kita dendam? Buat apa kita memendam emosi atau rasa benci, iri pada teman? Dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam asrama itu, kadang saya merasa sulit sekali untuk berkomunikasi terhadap teman yang halo? Silakan. Oh. Masih kedengaran, Verlin? Lanjut. Kadang dalam asrama itu saya sulit berkomunikasi karena saya mempunyai perasaan yang tidak enak pada, misalnya punya musuh ya, bukan musuh, maksudnya punya kesalahan terhadap seseorang, namun kita sulit memaafkan. Namun dalam hal itu saya berpikir bahwa buat apa sih hidup dalam satu asrama, makan bersama, terus kemana-mana bersama, namun komunikasinya itu tidak baik. Lah, pada satu kesempatan saya mengikuti sharing. Nah, mulai dari sharing itu, saya berefleksi bahwa hidup ini memang harus mempunyai ketenangan hati. Jika dari diri sendiri punya kedamaian, ketenangan hati, bahkan kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau itu menurut saya. Baik, terima kasih Verlin. Bahwa memang apa yang dikatakan Verlin juga tidak jauh berbeda dengan yang saya alami di sini, tetapi dalam
materi katekesi pada sore ini, saya juga memaknai bahwa damai itu memang perlu dimaknai. Kalau kita tidak memaknai, seakan-akan dunia ini milik kita sendiri kalau kita tidak mau berdamai dengan orang lain. Barangkali ada yang mau diseringkan dari Bapak Asim kita, Pak Wandi. Halo, Pak Wandi. Kameranya dimatiin, Pak. Wandi delik Sembunyi. Terima kasih. Kalau saya ya mungkin hampir sama dengan teman-teman, tapi saya berpandangan bahwa yang pertama orang untuk bisa bahagia itu yang pertama adalah mampu menerima entah itu keadaan, entah itu teman atau benda hidup atau benda mati. Yang kedua adalah antara suka dan tidak suka. Kalau orang suka itu pasti arahnya akan membawa suatu kebahagiaan nantinya. Tentunya tadi oleh disampaikan antara pasti semua orang itu mengalami ketidakbahagiaan, pasti itu. Entah itu dari hal yang kecil sampai yang besar. Kadang suatu benda kecil itu kalau kita tidak suka, kalau kita tidak bisa menerima, itu juga membuat diri kita tidak bisa bahagia, tidak nyaman. Setiap orang pasti mengalami ketidakbahagiaan. Namun kebahagiaan itu memang bisa kita buat dengan diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri, yaitu dengan cara menerima tadi, menerima, mensyukuri, melakukan dengan tulus hati. Itu, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas sharingnya. Barangkali ada dari Bu Nanik atau Enggak, lanjut. Lanjut, oke. Lanjut aja. Terima kasih atas sharing yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan Saudari Herlin tadi, bahwa saya melihat bahwa Bapak Ibu dari sharingnya tadi tidak jauh berbeda. Sudah memaknai damai itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dan kini kita juga mendalami damai dalam konteks kitab suci. Ini Tesalonika 1 apa 2 ya, Mas? Enggak ada suara. Mas Andi nggak ada suaranya loh. ya suaranya hilang, Sandi. Iya itu, aktifkan ya. Ini saya mau tanya, ini Tesalonika 1 atau Tesalonika 2, Mas? 1, Bu, 1. 1. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya bacakan saja kutipan ayat kitab sucinya ya. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta padamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka.
Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah semua. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah pada roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruh dan semoga roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada tangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, setelah kita membacakan penggalan dari ayat kitab suci, ini saya akan membacakan beberapa peneguhan dari perintah Tuhan Yesus untuk saling hidup damai dengan seorang akan yang lain. Maka dari itu, hidup itu hendaknya kita berbuat atas apa yang dikehendaki dan atas apa yang diperkenankan Tuhan kepada kita. Agar kita mengalami kedamaian dan bersukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, pertama-tama damai itu seperti apa yang disebutkan Bapak Ibu tadi. Damai itu dimulai dari diri kita sendiri. Damai itu dimulai dari dalam hati kita. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan demikian. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera diberikan kepadamu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kita, bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah mengajarkan kedamaian kepada kita. Lewat ayat ini, Yesus menyatakan damai sejahtera yang diberikannya kepada kita seperti yang diberikan di dunia. Lewat pernyataan itu, dia ingin para murid tetap mengalami damai sejahtera sekalipun kesulitan yang mendera. Kedua, setelah hati kita merasakan kedamaian dalam diri kita masing-masing, kita perlu memelihara hidup kita damai mulai dari diri sendiri. Seperti yang dikatakan di Injil Matius, ya berapa mengambil pengarahan kitab suci, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, pergilah dan berdamailah dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Matius bab 5 ayat 4. Yang ketiga, agar kita hidup dalam damai, hendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa membawa kedamaian ke dalam orang-orang yang kita cintai, anak, suami, ataupun istri. Dan seperti yang Tuhan kehendaki, menabur benih-benih kedamaian pada saudara dan saudari yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari.
kita belajar banyak dari Alkitab untuk menciptakan kedamaian dengan orang lain. Hal-hal ini bisa kita lakukan dalam beberapa kitab suci yang tertulis. Berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengarkan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saat dipancing, jangan membalas. Amsal bab 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah percobaan. Dan ketika kita mulai marah, pergilah dari situ. Dalam Amsal bab 17 ayat 14 dikatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi mundurlah sebelum pembantaian mulai. Lalu kemauan untuk meminta maaf. Dalam Matius bab 5 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, sebab itu jika engkau persembahkan persembahanmu di atas mezbah, kamu teringat akan sesuatu yang ada di dalam saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Lalu untuk ayat kemauan untuk rela minta maaf di Efesus bab 4 ayat 23 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagai Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan beberapa penggalan dari ayat kitab suci tentang hidup dalam kedamaian, kini kita membangun niat pembaruan ke dalam hidup kita. Hidup dalam damai, tenang, dan penuh sukacita adalah berkat yang dinikmati oleh semua orang yang hidup dengan teladan yang Tuhan berikan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini, kita telah diimbau oleh pemerintah serta para pemimpin gereja, pada khususnya kita untuk jemaat Kristiani. Kita pun diajak setia dalam mengikuti protokol kesehatan sebagai wujud dan teladan iman kita kepada Kristus. Kita diharapkan memberikan yang terbaik untuk gereja dan tanah air. Maka dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk berdamai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Dengan berdamai dengan situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, kita dapat bersukacita dalam hati untuk melakukan aktivitas keseharian kita dengan bersukacita tanpa ada halangan ataupun kesulitan. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak berdamai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, maka kita akan banyak permasalahan yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, apakah kita mau berdamai dalam situasi dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa pandemi COVID-19 ini? Maka dari itu kita diharapkan dapat untuk berdamai pada masa pandemi COVID-19 ini, serta kita mendoakan agar wabah virus corona ini segera berakhir di bumi ini, agar kita pun dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan bebas untuk berkreasi, untuk melakukan aktivitas seperti biasanya sebelum pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga mendoakan bersama-sama doa damai dari Santo Fransiskus Assisi.
Saya bacakan yang pertama dari Bapak Ibu untuk yang kedua ya. Doa damai Santo Fransiskus Assisi. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, Jadikanlah aku pembawa pengampunan. bila terjadi persisian, perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan. bila terjadi keputusasaan, Jadikanlah aku sumber kegembiraan. bila terjadi kegelapan, Jadikanlah aku pembawa terang. Semoga aku ini dihibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni mengampuni aku diampuni, dan dengan mati mati suci aku aku bangkit lagi. lagi, untuk hidup hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati untuk doa penutup untuk menutup serangkaian kegiatan kita pada pertemuan sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan yang boleh kami pelajari daripadamu hari ini. Semoga kami sanggup membawa damai ke dalam diri kami dan bersukacita dalam damai-Mu. Semoga kami dapat mewujudkan pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, semoga apa yang kami sharingkan, apa yang kami dalami bersama pada sore ini, hari ini dapat menumbuh kembangkan dan dapat menambahkan pengharapan kami kepada Allah Bapa di surga. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan lagu penutup. dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya
Yesus, jawaban hidupku. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Alah. Malam. Selamat malam. Mungkin ada 1, 2, atau 3 kata untuk memberikan masukan kepada saya agar saya semakin lebih baik lagi. Saya ini di tahap masih belajar Bapak Ibu. Silakan monggo Pak. Pak Kaling, Pak Wandi, Bia, atau semuanya lah memberi masukan kepada saya agar saya lebih berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya Mas Andi. Ya, silakan monggo Pak. Yang pertama, saya terima kasih boleh bersama-sama dengan Mas Andi dan Bapak Ibu yang lain untuk ikut katekese dewasa sore hari ini. Yang jelas kita saling menguatkan bahwa kedamaian itu sungguh kita selalu harapkan dimanapun, kapanpun, tempatnya, bersama anak-anak, bersama istri, bersama saudara-saudara kita semua. Pun kadangkala kita tidak harus tatap muka, tidak harus dekatan, lebih-lebih di masa pandemi ini. Kemudian berikutnya materi yang disampaikan Mas Andi sungguh menginspirasi saya bahwa begitu pentingnya rasa damai itu di dalam banyak hal. Dan terakhir, semoga apa yang sudah disampaikan Mas Andi bermanfaat, dan sedikit untuk tampilan Mas Andi, mungkin tulisan yang cerita anak sama beberapa binatang tadi, mungkin kurang tahu kalau di tempatnya Mas Andi misalnya jelas atau kurang jelas, tapi tadi saat ditampilkan agak kurang jelas begitu. Malah kadang-kala atau tidak kadang-kala ya, tadi Pak Madi menyampaikan oh itu bahasa pakai bahasa India atau kalimat India. Begitu Mas Andi, tapi yang jelas luar biasa. Terima kasih. Ya, monggo. Mungkin dari matang lain Pak Wandi mungkin. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya, seperti sampaikan Pak Budi tadi sudah seperti itu. Saya menambahkan sedikit tadi untuk kalau dalam nanti setelah bacaan tadi ada penguatan peneguhan ya. Peneguhan tadi itu diambil dari banyak ayat. Padahal dalam sebelumnya itu kan sudah mengambil dari Tesalonika. Saya juga membuka kitab suci tadi. Saya buka, benar enggak di sini? Saya buka seperti itu. Jadi justru dalam peneguhan tadi banyak yang lari dari bacaan yang sudah disampaikan tadi. Umpama tadi langsung saja tanpa bacaan, ini kita lihat kebahagiaan itu seperti apa. Kita ambil dari ayat ini, dari kitab suci, mengarang siapa, seperti itu malah akan terjadi sangat bagus sekali. Karena dapat dipandang bahwa bahagia itu dari Tesalonika, dari ayat ini menunjukkan seperti ini, dari Matius seperti ini. Jadi terlalu banyak penjelasan dari ayat-ayat justru meninggalkan dari Tesalonika.
Mungkin itu Mas Andi. Wah, baik Pak, luar biasa masukannya. Mungkin dari ibu-ibu mungkin ya, belum ada suara. Silakan aja Bu, berikan komentar kepada saya dengan. Silakan Bu Bunga. Terima kasih Mas Andi. Sampai sejauh ini saya rasa sudah bagus ya. Luar biasa. Terima kasih banyak karena bisa merangkum kita juga yang katakan saya orang tua. Seperti yang sebelumnya saya katakan, yaitu tadi untuk keikutsertaan warga lingkungan yang lain, kita juga menunggu dan mungkin perlu dukungan gitu kali ya. Itu aja mungkin ya. Ya, makasih Bu Bunga. Oke. Monggo Bu Ria. Ya, baik. Senyum. Terima kasih. Dari awal tadi saya sudah tanya ini ibadat atau apa ya gitu ya. Terus Mas Andi jawab ini katekese umat ya. Katekese umat berarti di dalamnya sudah terjadi sharing iman dan tukar pengalaman ya. Itu sudah bagus. Cuman ya tadi itu ya apa yang dikatakan, apa disampaikan Pak Wandi itu sudah ada tadi ilustrasi hidup atau cerita sudah ada, lalu masuk dalam kitab suci yang diambil dari kitab suci Perjanjian Baru yaitu 1 Tesalonika. Itu kan sudah menunjukkan bahwa kita itu hidup damai. Lalu kalau bisa ya mengurangi kutipan-kutipan kitab lain gitu loh. Ya, artinya tidak mengurangi nilai, itu juga memperkaya bahwa Mas Andi sungguh menguasai kitab suci ya. Bagi saya itu sungguh menguasai kitab suci, tetapi penekanannya tadi pada kitab suci 1 Tesalonika 5 ayat 11 sampai 20. Ya. Terus kalau bisa lebih jelas lagi ya huruf-hurufnya tadi itu saya menambahkan Pak Budi. Di tempat saya ini tadi tidak ada huruf tetapi hanya bayangan saja. Ya. Tidak tahu ini masih ada nanti, semoga nanti untuk selanjutnya lebih bagus lagi ya gitu. Terutama untuk menampilkan gambar kalimat, maksudnya itu tulisannya yang di layar itu lebih jelas lagi. Itu Mas Andi ya. Oke, tetap maju. Semangat. Ya, semangat. Mungkin Bu Cahyono. Selamat malam, Bu Cahyono. Selamat malam. Maaf tadi gabungnya sudah belakangan lupa. Kalau nggak diingatkan Pak Budi. Oh ya, Bu Bunga tadi yang telepon. Terus iya, terus saya juga baru kali ini pengalaman ikut Zoom. Jadi selama ini enggak pernah. Ya, tadi sudah seperti yang dikatakan yang lain-lain sudah cukup bagus. Namanya belajar kan mesti ada kekurangan. Dan kekurangan itu akan disempurnakan untuk kedepannya. Itu saja Mas Andi, tetap semangat. Ya, makasih Bu. Ya. Bu Nani, kiraan dari tadi belum ada suara. Kayaknya merindukan suara Bu Nanik ya Mas Andi. Betul Bu, sudah lama sekali soalnya tidak terdengar suara beliau. Monggo Bu Nani. Buat kopi. Saya lagi batuk. Saya idem aja deh, semuanya baik. Saya harap tentunya semua proses belajar sama dengan tugas menjadi lebih baik lagi, begitu ya. Terus saja. Dari bapaknya gimana? Mungkin ada masukan. Wah, semuanya baik. Aduh. Mungkin dari PT barangkali ada beri masukan atau koreksi itu. Kan itu mikrofonnya belum. Mikrofonnya. Ya. Terima kasih Mas Andi. Kalau saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti Zoom ini karena saya sangat terinspirasi dengan tema yang dibawakan.
sangat bermanfaat bagi kaum muda untuk kedepannya. Kalau koreksi dari saya hanya huruf di PPT itu agak diperjelas lagi. Ya, itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Oh ya Bapak Ibu, saya juga mau menyampaikan di sini bahwa PPL saya di lingkungan akan berakhir pada bulan ini. Tapi harapan saya tidak dilupakan kalau saya sudah tidak PPL di sana. Karena saya sudah beberapa mengenal dekat dengan jemaat-jemaat di sana yang seperti yang ada di layar ini. Inilah orang-orang yang selalu mensupport saya di lingkungan, support dalam materi dan sebagainya. Ya, mungkin di lingkungan ada kesalahan ataupun tinggal aku yang kurang baik, mohon dimaafkan. Selain lingkungan juga mungkin seperti Pak Wandi mengantar komuni ke lingkungan ke Bu Haji, ke Bu Pram, biarpun saya tidak lagi bertugas di sana, kalau saya tidak punya kesibukan saya ikut karena saya juga mau belajar dari pelayanan dari seorang senior, orang Asim yang memberi banyak juga inspirasi dan motivasi setiap berkunjung ke lingkungan, memberikan dorongan motivasi setiap di perjalanannya. Dan untuk Pak Kaling juga selalu memberikan dorongan, berikan masukan untuk plan di sana. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya jemaat di lingkungan Tanggela Merici. PPL lingkungan saya di sana akan berakhir di bulan ini. Saat ini saya masih ada di sana. Jadi barangkali kita tidak dapat bertemu, saya menyampaikan di sini. Terima kasih. Yang belum terlaksana apa, Mas Andi? Yang belum terlaksana KTGC OMK, Pak. OMK. Ya, OMK. Ya nanti dijadwalkan aja Mas Andi, nanti anak-anak OMK juga dikomunikasikan sehingga bisa berjalan seperti pada malam hari ini. OMK siapa dong? Siapa ya? OMK enggak sama dengan Rekat ya? Dengan Mas Aris, dengan Mas Mario itu kemarin. Ya, ya. Mas Robert masuk, enggak Mas Yosef? Mas Peli, oh iya banyak, oh, ada berapa ya, 5 atau 6. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya mengambil dokumentasi, jadi tangannya diangkat begini ya Bapak Ibu. Saya screen dulu. Oke, yuk, 1, 2, 3. 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Mantap sekali, Mas. Sudah ini? Boleh live? Berarti